Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Mardani Maming dan Harun Masiku, dua kader PDIP buronan KPK. Apakah Hasto masih mempertanyakan apa prestasi Anies Baswedan? Jangan-jangan apa prestasi PDIP Hasto? Dan disinilah yang kemudian menjadi buronan KPK dua kader PDIP sekaligus. Dan bahkan hari ini KPK belum menunjukkan sebagai orang yang independen terhadap dua kader PDIP itu. Bahkan dari 2019 dan bahkan Mardani Maming itu buronan dari 2020. Artinya adalah dua kader PDIP inilah yang kemudian tidak kooperatif. Artinya tidak mematuhi undang-undang selama berada di Indonesia itu sendiri. Bahkan dia politisi begitu. Dan disinilah apakah PDIP dinamakan Partai Wong Cilik. Mari kita baca beritanya seperti ini. Mardani Maming dan Harun Masiku, dua kader PDIP buronan KPK. Mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus kader PDIP Mardani Maming resmi ditetapkan sebagai buronan KPK. Ia menyusul kader PDIP lainnya yakni Harun Masiku sejak 2020 telah berstatus buronan. Maming dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang DPO oleh KPK pada hari ini, Selasa 26 Juli 2022. Dengan status ini, aparat penegak hukum lain mempunyai wewenang untuk membantu dan mencari menangkap Maming. Tindakan hukum dilakukan setelah kemarin Senin 25 Juli 2022 KPK gagal menjemput paksa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI itu lantaran sedang tidak berada di apartemen di Jakarta. Jadi ini sudah mewanti-wanti, jangan-jangan ini mengikuti jejak Harun Masiku. Kemana jejaknya Harun Masiku ini? Maka dari sini yang kemudian masyarakat dimanapun, penegak hukum, kita harus bekerja sama agar menemukan dua orang buronan PDIP ini. KPK kalau benar-benar kooperatif, dia sebenarnya sudah ditemukan dong. Ajaklah aparat kepolisian, TNI dan sebagainya terlibat di dalamnya, maka mudah untuk ditemukan. Jangankan ini, para orang-orang yang siapapun yang membunuh dan ini sebagainya, kalau dia bekerja sama dengan TNI dan Polri, dia cepat ditemukan. Maka setidaknya KPK harus bekerja sama dan kooperatif terhadap orang-orang korupsi seperti Harun Masiku dan Mardani ini. Dan ini sudah jelas-jelas merugikan negara begitu. Mari kita baca komentar berita. Maming dinilai KPK tidak kooperatif karena selalu mangkir dari panggilan penyidik sebanyak 2 kali. Panggilan kedua dilayangkan Kamis 21 Juli 2022. Ia proses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima 104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan IUEP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam proses penyidikan KPK telah memanggil orang-orang dekat Maming seperti adik dan istri, namun mereka mangkir dengan alasan menunggu putusan peradilan di Peradilan Negeri PN Jakarta Selatan dibacakan pada Rabu 27 Juli 2022. PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan tak ada dasar hukum apapun yang menyatakan pra-peradilan dapat menghentikan proses penyidikan ini. Maming bersama dengan adiknya yang bernama Rois Sunandar, Haji Maming telah dicegah kepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 16 Juli 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Padahal ini sudah ada pencegahan begitu. Bagaimana yang bekerja sama dengan bagian immigration kan? Ini sudah jelas-jelas kok, ini sudah
merugikan uang negara 104 miliar. Bayangkan, apakah ini adalah prestasi PDIP? Dua orang ini apakah tidak berdampak ke PDIP? Sedangkan Maming Mardani hari ini sudah buronan begitu. Masa tidak tahu bagian imigrasi keluar kemana? Ini mengikuti jejak Harun Masiku. Jangan-jangan ada orang yang menjadi petunjuk jalan seperti Harun Masiku sampai hari ini tidak ditemukan begitu. Ini perlu komparatif lah, maksudnya perlu adanya satu pembuktian dari KPK bahwa KPK itu adalah benar-benar independen itu sendiri. Mari kita lanjutkan bagaimana tanggapan beritanya Harun Masiku. Harun Masiku tersangka kasus dugaan suap mendatangkan pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Harun Masiku telah menghilang lebih dari 900 hari. Ex calon legislatif caleg PDIP itu masuk ke dalam daftar DPO KPK pada Januari 2020 silam. Meski KPK mengklaim terus bekerja, tetapi informasi mengenai perkembangan pencarian Harun nihil. Dalam proses penanganan kasus ini, KPK telah mengirim surat permohonan penerbitan Red Notice dan Sekretaris Nasional Sentral Brunures NCB untuk memburu Harun 31 Mei 2021. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang memang tugas mengawasi lalu lintas seorang untuk masuk ke luar wilayah RI. Bahkan Harun Masiku dihukum karena diduga menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nasaruddin Kemas yang lolos ke DPR. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada 8-9 Januari 2020. 2 tahun lalu di sejumlah lokasi seperti Jakarta dan Depok, Harun saat itu tidak ikut ditangkap. KPK hanya berhasil menangkap Wahyu bersama 7 orang lainnya. Sementara itu, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP M. Nurdin mengatakan pihaknya menghormati proses hukum. Ya iyalah, namanya merugikan negara siapapun partainya, maka kita harus menghormati secara hukum keindependenan KPK itu. Tidak boleh intervensi apalagi ketua partai. Apakah sekarang Hasto masih berbicara apa prestasi Anies? Ini sangat lucu sekali ya bagi orang-orang Hasto ini. Dia saking paniknya ke Anies Baswedan, bahkan dia pertanyaan tidak rasional yang ditanyakan kepada media begitu. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Insya Allah kalau udah ganti presidennya mereka akan tertangkap. Sehat terus Bapak Jokowi. Semoga BPK Bapak Anies jadi presiden pengganti Bapak Jokowi nanti. Kadernya paling banyak korupsi masih mau 3 periode. Amit-amit. Harun Masiku tertawa membaca berita ini. Akankah pelariannya dan sukses Harun Masiku? Kita tunggu episode selanjutnya. Slogannya Partai Wong Cilik, taunya sarangan penyamun. Semoga presiden yang akan datang orang jujur, adil, dan amanah sehingga para koruptor tidak memiliki ruang gerak. Kader PDIP terdiri untuk korupsi luar biasa. Ternyata mereka adalah atlet dari lari cepat kabur. Kader-kader PKI Perjuangan memang lebih hebat dari Batman, Superman, dan superhero yang lainnya. Kader-kadernya mempunyai ilmu bisa menghilang. Mudah-mudahan 2024 Harun Masiku untuk Indonesia yang super. Tapi sampai hari ini Harun Masiku tidak ditemukan begitu. Sampai 900 hari. Apakah KPK tidak bisa menemukan Harun Masiku atau Maming Mardani? Dan inilah yang kemudian perlu dipertanyakan kepada KPK. Jangan-jangan KPK yang bermain di balik ini kalau tidak bisa menemukan Harun Masiku dan Maming Mardani ini.
Ya iya, karena ini tugasnya KPK begitu. Ajaklah bekerja sama dengan polisi, dengan dengan para aparat seperti TNI dan sebagainya. Kita ajak bekerja sama dengan itu untuk menemukan dua kader PDIP yang berprestasi dalam segi korupsi ini. Mari kita bacakan lagi komentarnya. Harusnya KPK malu nggak bisa nangkap. Ya iya. Katanya partai Wong Cilik ternyata sarang. Coba cari di rumah Mak Banteng, siapa tahu lagi ngekos di sana. Ngekos di sana. Mana suaramu Hasto? Jarot, kadermu menghilang lagi. Beliau berdua HM dan MM pergi ke Kayangan, udah janjian ketemu di sana bersama bidadari-bidadari bayaran dan gemerlapnya lampu disco ditemanin segundul minuman. Waduh, prestasinya sungguh luar biasa. Awal ketidakpercayaan masyarakat pada PDIP berbuah hancur pemilihannya di tahun 2024. Goodbye PDIP. Paling mereka berdua lagi di suatu tempat sambil ketawa. Sudah ku bilang jujur, itu yang ada badaknya bukan yang ada bentengnya. Lihat aja jebolan benteng. 11.000 triliun di kantong tapi ngutang rajin banget. Oh, kalau soal melengkapnya diri, mereka jagonya pasal 1 ayat 3, garansi jika ketahuan Anda aman. Alangkah baiknya jika nonaktifkan sementara dari jajaran pengurus PBNU sampai kasus clear dari AHA. Oh ya. Dari Yayan Tri, semoga ketangkap. Perlu digarisbawahi, di sini kasus ini bukan kasus korupsi, tapi penyuapan atau kolusi. Biar masyarakat tidak salah menilai sebagai pembelajaran hukum. Bukan hanya maling uang rakyat saja yang dipenjara, memberi uang akan masuk penjara. Untuk CNN memberikan pelajaran hukum dengan judul yang baik. Orang-orang penting tahu sebelum-belumnya tentang PDIP, tidak mungkin ketangkap karena partai PDIP berkuasa. Ya, saya mengatakan bahwa para oligarki-oligarki yang bermainkan seperti ini, apalagi partai-partai penguasa, maka ya lolos-lolos aja begitu. Sampai sekarang Harun Masiku 900 hari, terus kemudian Maming Mardani sampai buron begitu kan. Tidak berarti ini negara atau KPK masih belum bisa menunjukkan secara independen bahwa lembaga KPK itu adalah bisa diintervensi kan begitu. Kan banyak KPK yang sudah ditangkap juga terkait dengan suap, korupsi dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah dua partai PDIP ini adalah prestasi dalam bidang korupsi yang merugikan uang negara dan harus ditangkap Harun Masiku dan Maming Mardani ini. Kalau tidak, maka citra KPK akan hancur dan bisa diintervensi sampai hari ini. Kalau KPK ngomong ini OTT, segera kita tangkap dan segera kita adili. Dan itu adalah merugikan uang negara sebanyak 104 miliar dan ditambah lagi Masiku. Dan ini adalah benar-benar ketidakadilan ya bagi rakyat kecil. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Fadari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Fadari Podcast Rakyat.